Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa untuk membuat ayam-ayam kita sehat, cepat besar, cepat panen, itu tidak semata-mata kita hanya memikirkan pakannya saja. Ya, jadi bolak-balik sudah saya katakan bahwa meskipun kita gunakan pakan yang berkualitas tinggi sekalipun dengan harga yang paling mahal, tetapi jika hal ini belum teman-teman lakukan di peternakan teman-teman, maka saya pastikan ayam teman-teman pasti akan terganggu kesehatannya. Jika ayam teman-teman sudah terganggu kesehatannya, maka bisa dimungkinkan ayam-ayam teman-teman pasti tidak akan cepat besar, alias lambat pertumbuhannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Baik teman-teman dan sobat semua, pada kesempatan kali ini kita akan sharing kembali dan masih pada tema yang sama, yaitu seputar ternak ayam kampung teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyebab terjadinya lambatnya pertumbuhan pada ayam-ayam kita. Setelah sekian lama kita selalu membahas bagaimana cara kita mempercepat pertumbuhan dari ayam-ayam kita teman-teman. Kita akan segera mulai. Sebelumnya saya akan bertanya sama teman-teman, apakah teman-teman sudah berhasil untuk membesarkan DOC teman-teman dengan waktu yang cepat, dengan hasil bobot yang maksimal, atau justru malah sebaliknya? Ayam teman-teman tumbuh secara lambat sehingga susah atau lama sekali untuk besar, apalagi mendapatkan bobot yang maksimal. Tentu saja ini merupakan PR buat kita semua teman-teman. Nah tetapi kita jangan terlalu fokus kepada bagaimana supaya ayam-ayam kita cepat besar dan bisa mendapatkan bobot yang maksimal saja. Ya, terlebih dahulu sebelum kita memikirkan ke arah situ, kita sebaiknya memikirkan tentang apa yang sudah kita lakukan pada ayam-ayam kita. Apakah ayam-ayam kita sudah kita rawat dengan sebaik-baiknya atau justru malah belum? Karena ini sangat berpengaruh teman-teman pada pertumbuhan mereka. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh keteledoran kita di dalam beternak. Ini saya betul-betul memberikan contoh yang memang tidak baik dan berefek kepada pertumbuhan dari ayam-ayam kita. Yaitu dengan kita melakukan hal ini, maka ayam-ayam kita tentu saja akan sangat terganggu kesehatannya dan tentu saja akan lambat sekali untuk besar. Yaitu ada pada tempat pakan yang kita sediakan untuk mereka, ayam-ayam kita teman-teman. Jadi banyak sekali rupanya teman-teman dan sobat semua yang melakukan kesalahan yang sangat sepele ini. Apakah teman-teman dengan melihat video ini, teman-teman sudah bisa menerka atau memprediksi kira-kira kesalahannya di mana? Ya, jadi kalau teman-teman belum nyambung, maka akan segera saya kasih tahu bahwa kesalahan teman-teman yang sangat fatal, meskipun terlihat sederhana, adalah menempatkan tempat makan ayam pada atau di dalam kandang. Jadi tidak terpisah dengan kandang teman-teman, seperti ini. Ini contohnya. Tentu saja dengan kita menempatkan tempat pakan ayam berada di dalam kandang ayam seperti ini, maka nanti ketika ayam membuang kotoran, pasti sedikit banyak akan tercampur pada pakan yang kita berikan atau yang kita masukkan pada tempat pakan ini. Seperti ini. Ini merupakan kotoran-kotoran ayam teman-teman yang masuk pada tempat pakan ayam kita. Sehingga ketika ini kita biarkan dan kita tidak cek untuk selalu membersihkannya, maka dengan begitu nanti ayam-ayam kita akan makan pakan yang kita berikan bercampur dengan kotoran mereka atau kohe mereka. Dengan mereka memakan pakan yang sudah bercampur dengan kotoran mereka sendiri teman-teman dan sobat semua, maka bisa dipastikan ayam-ayam kita ketika kita biarkan terus-menerus pasti akan sakit teman-teman. Itu bisa dipastikan karena mereka mengkonsumsi banyak sekali bakteri yang berasal dari kohe mereka sendiri.
Otomatis teman-teman dan sahabat semua, ini harus dicegah, ini harus diatasi. Bagaimana cara kita mengatasinya? Tentu saja kita harus menempatkan tempat pakan yang aman dan tidak menyulitkan untuk mereka nanti makan, teman-teman. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah seperti ini. Satu contoh, teman-teman, ini merupakan salah satu contoh ya teman-teman, untuk kandang ayam yang baik, yaitu tempat pakannya kita harus pisah seperti ini. Jadi kandangnya di dalam, kemudian kita tempatkan tempat pakan ini di luar. Jadi kepala ayamnya saja yang bisa keluar untuk memakan makanan yang kita masukkan pada tempat pakan ayam kita, teman-teman. Seperti ini. Jadi semua kandang pembesaran saya buat seperti ini. Nah, tujuannya sebetulnya untuk apa? Nah, jadi salah satu tujuannya adalah untuk supaya nanti pakan yang kita berikan pada ayam-ayam kita melalui tempat pakan ini tidak bercampur dengan kohe ketika tempat pakannya kita pisah di luar seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa saksikan secara seksama bahwa kandang yang saya buat untuk saya ternak ini merupakan kandang yang selalu saya pisahkan tempat pakan dari ayam-ayam kita. Ya, jadi semua tempat pakannya itu di luar seperti ini. Ya, ini jelas sangat bagus sekali untuk kita lakukan. Kenapa? Karena dengan kita pisah seperti ini tempat makannya, maka tentu saja pakan-pakan yang kita berikan tidak akan bisa tercampur dengan kohe mereka. Sehingga makanan yang mereka serap adalah murni makanan yang kita berikan pada mereka, bukan bercampur dengan kotoran mereka sendiri, teman-teman dan sahabat semua. Dan dengan cara ini saya pastikan ayam-ayam kita jauh lebih sehat, teman-teman. Nah, inilah teman-teman dan sahabat semua salah satu penyebab kenapa ayam kita kemudian tumbuh kembang secara lambat dan tidak cepat besar. Salah satu faktor utamanya adalah karena kita menempatkan tempat pakan pada kandang kita ini berada di dalam kandang itu sendiri. Sehingga pakan yang kita berikan nanti pasti akan bercampur dengan kotoran ayam itu sendiri, teman-teman dan sahabat semua. Itulah yang menyebabkan kenapa kemudian ayam-ayam kita terkadang tidak nafsu makan, lama-kelamaan akan menjadi sakit dan kemudian mati. Tentu saja ini tidak kita harapkan ya, teman-teman. Baik teman-teman dan sahabat semua, inilah video singkat kali ini, mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat. Salah satu penyebab utama terjadinya ayam tidak tumbuh secara cepat atau lambat pertumbuhan. Dan masih banyak sekali penyebab-penyebab yang lain, tetapi insya Allah akan kita sambung kembali pada video atau di next video kita selanjutnya. Akhir kata, saya Jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam sukses untuk kita semua.